أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah SWT untuk berkumpul kembali dalam rangka mempelajari agama Islam, pelajari Al-Quran, pelajari hadis, mempelajari kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Sampai di pembahasan, ada yang ingat? Ada yang ngeling? Sampai pembahasan ya. Masalah doa ya, masalah. Oh ya, coba dicari wafil hadithi. Coba lihat. Sini jelas. Oh ya, halaman 12. Paragraf terakhir. Ketemu sih. Ketemu halaman 12. Paragraf terakhir ya. Ono tulisannya wafil hadithi. Wafil hadithi paragraf terakhir. Wafi, iya, wa, ono wawu pertama nih. Saya coba jadi Mas Lukman, jangan telekno. Wafi. Saya coba gini, delai. Oh, enggak bodoh lah. Oh. Beda penerbit paling. Beda cetakan. Enggak cocok ya. Beda cetak. Oh iya iki. Ruwet di cetakan iki sih. Iki tekok tengen soalnya. Sik. Nih iki berarti halaman 11 nandukur yo. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala ustaz muallif penulis kitab Ushul Tsalatsah yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau rahimahullah taala usdawuh wa fil hadithi lan ing dalem jero hadis ad-du'a utawi donga iku mukhul ibadati, intine ibadah. Nah, di sini beliau mulai membahas tentang dalil-dalil yang mana kemarin kan kita sudah membahas bahwasanya Allah SWT itu mewajibkan kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Ya. Intinya seperti itu. Dalam pembahasan sebelumnya, pokoknya intinya satu, bahwasanya manusia itu diciptakan untuk mengenal Allah. Nek wis kenal terus ibadah, ya. Gak cuma kenal tok, ya, tapi harus beribadah kepada Allah, ya. Karena ini tujuan menungso diciptakan, ya. Tujuan utama manusia ada di dunia itu adalah untuk ibadah. Nah, kemudian yang kedua, semua ibadah harus untuk Allah SWT. Gak oleh nang selain Allah, ya. Ini ibadah, ya, harus kepada Allah, ya. Kalau misalkan kita beribadah kepada Allah terus juga kepada yang lain, ya, dalam artian diduakan. Kalau Allah diduakan itu namanya syirik. Nah, ini yang nggak boleh, kita harus berhati-hati. Nah, kemudian pertanyaannya, ibadah itu apa saja? Ya, mungkin sing ketok moto salat, poso, ya, sing ketok moto. Tapi ibadah dibagi dua. Ono ibadah lahiriah, ya, ibadah zahiriyah, ibadah sing ketok moto, salat, poso, sedekah, infak, ya, infak seperti itu. Baca Quran. Ini ibadah yang kelihatan. Ada ibadah sing enggak kelihatan. Apa itu ibadah hati? Ya. Kalau bahasanya kemarin itu ibadah perasaan, ya. Jadi ibadah perasaan. Makanya ketika kita beribadah jangan main-main, ya. Makanya dengan perasaan itu jangan main-main dengan perasaan, ya, perasaan kepada Allah SWT. Ya, ada ibadah-ibadah batiniyah, ibadah masalah hati yang mana itu semuanya harus diberikan kepada Allah. Nah, di sini beliau banyak menjelaskan ibadah sing hubungannya ambil hati. Kenapa? Soalnya kadang iku ibadah sing nang jero hati iku akeh bresete. Ya. Nek mungkin kalau kita sekarang ono wit gede, ono wong salat nang kono, wis ketok salah ya. Tapi nek nang jero ati, ya, tidak ada yang tahu. Ya, makanya itu fungsi kita belajar supaya kita selamat, baik apa yang terlihat dari kita ataupun yang ada dalam hati kita. Ya.
Nah, termasuk ibadah adalah dongo. Berdoa itu ibadah ya. Berdoa itu apa? Meminta kepada Allah SWT. Makanya beliau mengatakan wa fil hadithi ad-du'a mukhul ibadah. Di dalam hadis disebutkan dongo itu punjere ibadah. Semua berbagai macam ibadah itu mesti ana dongane. Sampeyan salat ana dongane, poso ana dongane, zakat ana dongane. Ya, bahkan ibadah yang berhubungan dengan hati, ketika kita bertawakal kepada Allah ana dongane. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semuanya ada doanya ya. Ya, makanya ketika kita berdoa kita hanya berharap kepada Allah. Sampai ketika kita berdoa, ketika berharap kepada Allah juga berharap kepada yang lainnya. Jangan sampai. Makanya kita berharap semua kepada Allah SWT. Kemudian beliau melanjutkan wad dalilu lan utawi dalile ya. Iku qauluhu firmane Allah taala kang maha luhur wa qala lanus dawuh sapa rabbukum rabb sira kabeh ud'uni donga sira kabeh ingsun astajib mongko paring ijabah sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Inna setuhuni alladzina wong-wong kang yastakbiruna padha gawe sombong an ibadati saking ibadah ingsun sayadkhuluna moko bakal mlebu sapa alladzina jahannama ing jero jahannam takhirin hale wong-wong kang ala. Ini dalilnya kalau ibadah itu masuk dalam ibadah, doa itu masuk dalam ibadah. Ya. Allah memerintahkan kepada manusia donga. Ya. Donga ya. Maka niscaya aku ijabahi ya. Tak kabulno nek gelem donga tak kabulno. Ya. Tapi kebanyakan kadang itu manusia itu lupa kalau dia sedang punya Allah SWT. Ya, dari masalah dipikir dewe kok gak duwe Allah ya. Akhirnya apa stres ya. Galau. Ya, seperti itu. Bahasa Arabnya kolik. Galau itu kolik ya. Akhirnya galau ya. Lupa kalau dia punya Allah SWT. Kenapa kok gak ndonga? Ya. Kenapa dia tidak coba sholat kemudian berdoa kepada Allah dengan benar? Allah sing janji astajib lakum, tak ijabahi nek gelem ndonga. Tapi nek gak gelem ndonga, kata Allah apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sopo sing sombong gak gelem ibadah nang aku. Maksud ibadah itu tadi apa? Doa. Ya. Wong gak gelem ndonga itu sebenarnya dia sedang sombong. Kenapa dia sedang sombong? Karena dia merasa iso ngadeg dhewe. Gak perlu Allah. Makanya ini berbahaya. Makanya kalau bisa setiap langkah kehidupan kita iringi dengan doa. Ya. Titik-titik dongo gak apa-apa ya. Daripada titik-titik gak ana dongane blas. Ya. Kepingin apa? Berdoa. Misalkan kepingin sekolah kemana gitu. Dongo sing akeh. Atau kepingin kerja nang ndi, dongo sing akeh ya. Dongo sing akeh ya. Aja lali dongo ya. Jangan sampai kita lupa kepada Allah SWT. Baik. Kemudian selanjutnya wa dalilul khaufi. Ya, sekarang ibadah yang kedua yaitu khauf. Wa dalilul khaufi lan utawi dalile khauf iku qauluhu firmane Allah taala kang maha luhur fala mongko aja takhafuhum padha wedi sira kabeh hum ing mungsu-mungsu sira. Wa khafuni lan wedi sira kabeh ni ing ingsun ing kuntum yen ana sapa sira kabeh iku mukminin wong kang padha iman. Nah, ibadah yang kedua adalah rasa takut. Nah, rasa takut apakah masuk ibadah? Mlebu ya. Makanya ketika kita takut jangan takut kecuali kepada Allah SWT. Tapi pertanyaannya apakah semua rasa takut itu ibadah? Tidak. Takut dibagi menjadi dua. Ada takut yang bukan ibadah, ada takut yang ibadah. Atau ada yang takut yang boleh, ada takut yang diharamkan. Nek takut sing oleh, ya wedi, rasa wedi sing oleh, itu rasa takut naluri. Ya. Wedi ambek macan, wedi tipu, ya wedi kobong, naluri. Ya. Naluri. Kenapa? Karena memang fitrahnya seperti itu. Orang itu takut kalau dia tertimpa bahaya. Bahaya yang sing ketok moto ya. Ya misalkan wedi apa misalkan? Ya wedi ketiban apa misalkan ketika dia berjalan di bawah suatu bangunan ya. Ini adalah takut yang tabi'i, yang boleh. Ya. Takut yang boleh. Ya. Ada takut yang tidak boleh.
Apa wedi sing gak boleh iku? Ketika kita takut kepada makhluk yang menyebabkan ya kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kene takut wedi nang makhluke Allah, terus kene maksiat nang Allah. Contohnya ya kalau misalkan kita punya atasan, terus gitu, kerja nang pabrik. Wae sembayang ya. Pak izin sembayang. Ya. Kate sembayang. Dosamu aku sing nanggung, misalkan seperti itu. Nek sembayang kamu tak pecat. Seperti itu, misalkan seperti itu. Ya. Karena kita takut dipecat ambek bose, akhirnya apa? Wis gak sembayang. Atau Jumatan lah, terus Jumatan. Sekali Jumatan. Kalau sembayang mungkin nanti kalau waktunya ada pas mulai esok sembayang. Tapi kalau Jumatan, waktu hilang ya hilang Jumatan nih. Ya. Misalkan Jumatan, gak oleh Jumatan apa free misalkan. Bismillah gak apa-apa. Kita bertawakal kepada Allah, metu ndelok penggawean sing anyar. Ya, penggawean gak kurang. Ya, misalkan seperti itu, ya. Ketika kita takut kepada makhluk terus berakibat meninggalkan perintah Allah SWT. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang takut yang diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian selanjutnya wa dalilur raja'i lan utawi dalile raja. Ya. Raja itu apa? Raja itu rasa harap-harap. Ya, berharap-harap. Ini raja. Iku qauluhu firmane Allah Ta'ala kang maha luhur. Faman maka utawi sapane wong kana ana sapa man iku yarju ngarep-ngarep liqa arabihi ketemu Rob man fal ya'mal maka gawe ngamal sapa man amalan kelawan amal solihan kang soleh walayan lan ojo yusyrik gawe syirik sapa man bi ibadati rabbih kelawan ibadahe rabbe man ahada ing suci-suci ini menungso. Ini dalilnya. Barang siapa yang berharap untuk bertemu Allah SWT, maka hendaknya dia beramal soleh. Dan jangan sekali-kali dia berbuat syirik ketika beribadah kepada Allah. Rasa harap itu juga hendaknya seorang mukmin senantiasa menggantungkan harapannya hanya kepada Allah. Ya, misalkan harap-harap pengen sekolah lah, dapat beasiswa seperti itu. Ya. Kalau hati kita gantungkan kepada manusia, ketika kita gagal mendapatkannya, itu pasti kecewa. Ya, pasti kecewa. Tapi ketika hati kita gantungkan kepada Allah SWT, wis, oh cari Allah, yang penting aku wis usaha. Insya Allah apapun yang terjadi, kita tetap biasa. Ya, itu mukmin yang sejati seperti itu. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, perkara ini wong mukmin itu ajib. Ajib itu apa? Ajib itu aneh. Ya. Karena apa? Semua perkaranya baik. Nek oleh nikmat syukur, nek oleh musibah sabar. Nah, kenapa kok bisa gitu orang mukmin? Karena dia gantungkan semua harapannya kepada Allah SWT. Makanya kita juga harus seperti itu. Wis gantungno kabeh nang Allah. Ya. Kalau kita berusaha, apakah tidak boleh berusaha? Tapi tetap gantungkan kepada Allah. Kemudian selanjutnya wa dalilut tawakkuli lan utawi dalil tawakkul atau tawakal iku qauluhu sabdane Allah Ta'ala kang maha luhur wa 'alallahi lan ing atase Allah fatawakkalu moko tawakal sira kabeh ing kuntum yen ana sira kabeh iku mukminin wong kang padha iman. Wa qauluhu lan firmane Allah wa man lan utawi sapane wong ya tawakkal iku tawakal ala Allah ing atase Allah fa huwa hasbuh maka Allah iku hasbuh ya nyukupi man ya. Ini merupakan dalil selanjutnya atau ibadah selanjutnya itu tawakal, masalah tawakal. Jangan kita tawakal kepada Allah, kepada makhluk ya. Tawakal itu apa? Hampir mirip dengan roja ya. Hampir mirip dengan roja. Itu menyerahkan semua urusan kepada Allah SWT. Ya. Ada yang mungkin pemahaman yang salah di kalangan kaum muslimin atau teman-teman misalnya. Tawakal tapi gak ate usaha. Ya. Tawakal tapi gak ate usaha. Ditakoni. Misalkan gini.
Misalkan kepingin oleh kerja, aku kepingin oleh kerja rek. Ya. Tapi waras-warasen gak tahu ngirim lamaran, gak tahu cari-cari peluang seperti itu. Ya, terus ketika ditanya jarin ndelek kerja nang omahe, ya wis aku tawakal tok nang Allah. Ini salah, ya. Iki salah, ya. Padha karo sampean lesu tapi gak gelemangan, tapi kepengin warak, ya kan gak mungkin, ya. Ya. Ini sama saja bohong. Kenapa? Karena bukan begini. Tuntunan Rasulullah dalam bertawakal. Tawakal itu ya usaha sik baru tawakal. Nah, usaha sik baru tawakal. Duduk wis pasrah bongkoan, ya. Kayak rezeki iku sok mudhun teko langit, ya. Meskipun Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tapi Allah ciptakan dunia dan seisinya ini dengan hukum sebab dan musabab. Jadi ono sebab, ya, baru kejadian itu terjadi, ya. Baru kejadian itu terjadi seperti itu. Jadi gak simsalabim sulapan gitu ya. Itu jenenge karomah, ya. Ini wong soleh karomah. Kalau nabi ya mukjizat seperti itu. Ya, makanya tawakal itu diiringi dengan usaha, ya. Misalnya kepingin oleh BJAP pas sekolah, tapi gak tahu belajar, gak tahu sinau. Ya, terus kepingin BJAP. Ini tawakal yang salah. Ketika ditanya, "Kon gak mungkin BJAP ta?" Gak wis tawakal nang Allah, bismillah kula iso. Ini salah, ya. Seolah-olah kayak soleh-soleh ya, tapi ya gak paham, ya. Gak paham tawakal, ya. Tawakal itu usaha, kait serahkan kepada Allah. Nah, fungsinya tawakal kenapa? Ya. Kenapa kok wong itu dikongkon usaha tapi dikongkon tawakal? Ya. Supaya apa? Ketika dia berhasil dia tidak sombong. Ya. Ya. Belajar mati-matian seperti itu. Akhirnya apa? Oleh ranking 1. Ya. Nek wong tawakal menyerahkan semuanya perkara kepada Allah, gak sombong. Oh iya ki, ilmu ini tidak lain ya teko Allah, ya. Aku mau usaha DDI. Akhirnya tidak sombong. Ya. Nek gak sukses misalkan, wis sinau wis esuk awan bengi misalkan sebenarnya kami gak turu. Pas ujian tatakno nilainya jeblok, ranking ini sor dhewe. Nek wong tawakal nang Allah wis yang penting aku usaha oleh sak pira ya wis balik nang Gusti Allah. Wis gak bakal gelo atine, wis gak sedih. Tapi nek wong yang terlalu mengandalkan usahanya, akhirnya apa? Frustasi. Kok iso iki lho? Akhirnya nodo koncone kon paling nyonto yo ngene. Nah, seperti itu. Nah, makanya ini penting ya, ketika kita bertawakal dalam usaha kita. Jangan sampai kita menyandarkan diri kepada usaha kita. Selanjutnya Ustadz mu'alif rahimahullah, wa dalilur raghbati lan dalile raghbah, war rahbati lan rahbah, wal khusyu'i lan khusyuk iku qauluhu firmane Allah taala kang maha luhur, innahum stuhune wong-wong kanu ana sapa hum yusari'una padha lomba-lomba fil khairati ing dalem pira-pira kebajikan, wa yad'unana lan padha ndonga sapa hum na ing ingsun raghban kelawan rasa raghbah, wa rahaban lan kelawan rasa rahbah. Ada perbedaan ya, sing siji gawe ghain, sing siji gawe hak. Wa kanu lan ana sapa hum lana maring ingsun iku khasyiin wong-wong kang padha khusyuk. Nah, rahbah khusyuk. Ini juga masuk ibadah. Kita hendaknya berikan kepada Allah semuanya. Rahbah itu apa? Rahbah itu rasa ingin yang disertai dengan rasa cinta. Ya, rasa ingin yang disertai dengan rasa cinta. Ya, contoh gampangannya sing ketok jodoh lah. Ya, gampangannya jodoh. Ya, nginceri koyo apa? Aku kudu iso ngenek nariko misalkan seperti itu ya. Ya, kudu iso dengan menggantungkan semua harapan kepada usahanya sendiri. Nah, ini namanya raghbah, kepingin oleh ya. Arekku kudu kena misalkan seperti itu. Ini raghbah. Nah, ini raghbah. Nah, raghbah seperti ini harus dia gantungkan kepada Allah meskipun dia berusaha juga. Ya. Kembali ya, apa manfaatnya supaya kita tidak galau kalau misalkan gak berhasil.
Nek berhasil gak dadi sombong ya. Jadi rohbah iki rasa kepingin ya, yang disertai dengan rasa cinta ya. Kemudian rohbah iki wedi padha. Tapi apa bedanya dengan khauf mang ya. Kalau khauf itu rasa takut yang mana kita akan semakin lari dari yang ditakuti. Paham ya? Wedi ambek singo, sampean tambah nyedek ta tambah ngato? Tambah nyedek. Tambah ngato. Ah iki jenenge khauf. Iki jenenge khauf. Ya wedi ambek ula, tambah nyedek ta tambah ngato? Tambah ngato. Iki jenenge khauf. Tapi nek rohbah iku wedi tapi tambah cedek. Ya. Contohnya apa? Hah? Arek cilik. Dikawakno kepuk karo ibuke. Ayo terusno oleh mudulin. Tambah terus ta tambah balik. Tambah terus tambah balik. Ono sing tambah terus berarti iku khauf ya. Nek ono tambah cedek iku berarti rohbah. Nah, itu bedanya. Nek rohbah iku wedi tapi tambah cedek, gak tambah ngadoh. Ya. Nah, ini rasa yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasa wedi ambek Allah tapi mepet terus nang Allah. Ini namanya rohbah. Kemudian khusyuk. Ya, khusyuk itu tenang dan berkonsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus diberikan hanya kepada Allah. Ya, makanya seperti semedi atau apa misalkan bahasa-bahasanya. Itu enggak boleh. Kenapa? Dia khusyuk bukan kepada Allah. Semedi ne sore wit. Khusyuke nang sing jaga wit. Semedi pinggir kali, khusyuke sing nang jaga kali. Khusyuk nang pinggir segara. Khusyuke nang Nyiro Kidul. Nah, ini khusyuk yang enggak boleh, ya. Khusyuk harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkonsentrasi, kita memberikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Khusyuk yang nang masjid, ya, atau nang langgar, atau di rumah tempat sholat kita, ya. Ya. Nah, ini juga termasuk ibadah yang harus kita berikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya, wa dalilul khasyati. Dan dalil khasyah, dalile khasyah. Khasyah iku apa? Padha wedi. Nah, iku wedi iku ana telu. Ana khauf, ana rahbah, ana khasyah. Iku qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, fala moko aja takhsyauhum wedi sira kabeh hum ing wong-wong kafir mang. Wakhsyauni lan wedi sira kabeh ni ing ingsun. Ini kata Allah, jangan takut kepada mereka. Ini kisahnya terhadap orang-orang yang musuh-musuh Allah ketika dalam peperangan. Ojo wedi ambek musuh-musuh Allah, ya. Ojo wedi ambek musuh perang, ya. Tapi wedi nang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, khasyah ini apa? Khasyah itu takut. Nah, tapi takut seperti apa? Nek khauf mang takut wedi tapi tambah ngadoh. Nek robah wedi tapi tambah cedek. Tapi kalau khasyah iku wedi disertai dengan ilmu. Ya. Takut diiringi dengan ilmu. Kenapa kok wedi? Ya. Ya. Apa pertanyaannya? Apakah ada orang yang takut tapi nggak tahu, tidak punya ilmunya? Ada yang seperti itu? Ada. Ono sing wedi peteng. Sampeyan lha wedi peteng. Yo mbok pokoke wedi ya. Nah, kan nggak tahu ya, nggak tahu sebabnya apa. Tapi yo kenapa wedi peteng? Yo mbok wedi ya. Nah, ini yang tidak termasuk khasyah. Tidak termasuk khasyah. Ini jenenge khasyah iku wedi soalnya ngerti. Wedi soalnya ngerti. Contoh, lapo kok wedi geni? Iya soalnya panas. Ya. Lapo wedi ulo? Iya soalnya beracun. Nah, ini rasa takut yang diiringi dengan ilmu. Ngerti alasannya kenapa kok wedi. Nah, seperti ini harus diberikan kepada Allah SWT. Ya. Rasa takut seperti ini harus diberikan kepada Allah SWT. Kembali dibagi menjadi dua. Ada yang takut yang boleh, ya, ada takut yang haram. Ya. Kalau takutnya itu masalah tabi'i, ya, masalah naluri, misalnya wedi wedi panas atau wedi apa jenenge macan. Nah, ini boleh, gak apa-apa. Soalnya memang akibatnya itu nyata, ya. Akibatnya nyata. Sama nek dicakot ulo, ya soal rumah sakit, nah, nyata akibatnya. Ya.
nek dicaplok bajul ya mbuh apa nek sing ilang tangane ta sikile ya. Nyata. Nah, ada takut yang tidak boleh. Yang ini masuk ibadah. Apa itu takut? Takut yang tidak boleh, yaitu takut kepada sesuatu yang mana sesuatu tersebut bukan tidak nyata, tapi tidak ada yang mampu memberikan mudaratnya kecuali Allah SWT. Contohnya apa? Wedi oleh musibah. Wedi oleh musibah. Ya. Wedi oleh balak kayak gampangane ngono ya. Akhirnya apa? Ono ritual tolak balak. Ya. Ritual tolak balak. Padahal balak itu semuanya dari Allah SWT. Sampeyan kena musibah itu ke Allah SWT. Ya. Ya, balak itu dari Allah SWT. Gak tekok sing jaga wit, gak tekok sing jaga kali, gak tekok sing jaga segara. Tapi dari yang menciptakan semua itu yaitu Allah SWT. Makanya ketika kita takut, ya wedi balak. Ojo wedi ambek makhluknya Allah, tapi wedi ambek Allah SWT. Kembalikan semua kepada Allah SWT. Makanya salah kalau misalkan kita menisbatkan suatu balak kepada makhluknya Allah. Ini nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena apakah kita ada ilmunya? Ya. Misalkan ini, kelukuran cecek nang sirai, ya. Waduh kate oleh balak. Nah, jare sapa sampean kok ngerti? Nek cecek lukur nang das kok nang sirah kok oleh balak. Ya. Kan nggak ada ilmunya. Balak itu dari Allah kate kok cecek. Ya. Paham ya? Balak itu dari Allah, kecuali memang ada jelas dalilnya. Nih teko Al-Qur'an ono. Misalkan jangan berbuat zina, jangan mendekati zina. Kata Allah SWT, "Wa taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Ya. Ketika kita diperintahkan Allah SWT untuk menjauhi zina, ya, ketika kita melakukannya, maka juga akan nanti ada balak-balak yang akan timbul. Ya. Misalkan apa? Misalkan azab Allah SWT, ya. Ya. Atau misalkan hukuman Allah SWT, macam-macam. Kenapa? Wis ono dalile. Allah nunjukno, sing ngekeki balak iku lho. Tutui, ya iku lho, penyebabnya balak iku iki ae. Tapi ini cecek, apakah Allah pernah mengatakan nek cecek lukur nang ndukure sirah berarti sampean kate oleh balak? Ya, tidak ada penjelasan seperti itu. Ya. Tidak ada penjelasan seperti itu. Waktu kemarin nobro kucing. Nobro kucing iki biasanya kan. Nobro cepres ya. Gopo kabeh. Waduh iki sepeda diumbah banyu kembang wis kucingnya dikubur, dikafani, di minyak wangeni seperti itu, dimaesani ya. Kenapa? Karena dia takut balak. Wedine nang sapa? Nang Allah ta nang kucing? Nang kucing, gak mungkin nang Allah. Gak mungkin nang Allah. Orang seperti itu gak mungkin takut kepada Allah. Takutnya nang kucing. Waduh kucing ini balak ini. Nah, ini gak boleh ya. Takut hanya kepada Allah SWT ya. Kecuali memang ada dalilnya dari Allah SWT. Kemudian selanjutnya wa dalilul inabati lan dalil inabah. Inabah itu apa? Inabah itu rasa kembali. Iku qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa anibu lan padha baliya kabeh sira ila rabbikum maring Rabbe sira kabeh, wa aslimu lan padha nyerao diri sira kabeh lahu marang Rob. Ya, anibu, inabah. Apa artinya inabah? Inabah itu menyerahkan diri kepada Allah SWT. Assalamualaikum. Ya. Rata ini lek. Nah, inabah itu menyerahkan diri kepada Allah. Ya, bukan menyerahkan diri nang polisi atau menyerahkan diri dalam artian itu ya, bukan. Tapi ketika dia tertimpa atau mendapatkan suatu keburukan, dia kembalikan, atau mendapatkan suatu musibah, dia kembalikan semuanya kepada Allah SWT. Ya. Makanya dari situ muncul kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua itu milik Allah. Duwenane Allah wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semua itu baline ya bakal nang Allah. Ya. Akhirnya muncul kata istirja itu tadi. Kalau kita inabah kembali kepada Allah SWT. Kembali nang, atau misalkan terkena musibah ya. Kemudian dia balik gak nang Allah, balik misalnya contoh gitu. Wong kehilangan sepeda motor.
kecolongan apa ya? Kecolongan sapi ta kecolongan apa? Kecolongan sepeda motor. Gopoh gak ndelek masjid tapi gopoh ndelek dukun. Sing iso nelisik, wah iki telisik iki sapa sing jowo. Balik nang ndi? Nang dukun. Karena Allah dia tidak kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini berbahaya, ya, berbahaya. Kemudian wadalil isti'anati lan dalil isti'anah. Isti'anah itu apa? Isti'anah itu minta pertolongan. Qauluhu ta'ala iku firman Allah taala, iyyaka amung maring sira ya Allah na'budu amung maring sira ya Allah na'budu ingsun ngibadah wa iyyaka lan amung maring sira ya Allah nasta'ina ingsun nyuwun pitulungan. Ini dalilnya. Wa fil hadits lan ing dalam jero hadis idza sta'anta innalikani jaluk tulung sapa sira fasta'in maka jaluk tulung sapa sira billahi kelawan Allah. Ya. Isti'anah itu minta pertolongan. Ya. Minta pertolongan dalam segi apa yang masuk ibadah? Minta pertolongan dalam suatu hal yang mana itu tidak bisa diberikan kecuali hanya dari Allah SWT. Ya, hanya dari Allah SWT. Contohnya apa? Contohnya rezeki misalkan. Rezeki Allah SWT yang ngatur. Ya. Rezeki Allah SWT yang ngatur. Ketika kita minta pertolongan, ya, minta rezeki kepada Allah SWT, hanya kepada Allah SWT. Ojo njaluk nang liyane. Ya. Ojo njaluk nang dukun, njaluk nang skoro, njaluk nang macam-macam. Kita minta pertolongan hanya kepada Allah SWT. Atau kita sedang dirundung masalah, ya, ya apa sih carane kok ketben kok oleh masalah, ya apa carane sak metu kok masalah iki. Ya, kita minta tolong kepada Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in ini jaluk pitulung, jaluk pertolongan. Itu hanya kepada Allah SWT. Dalam hadis juga ada itu, idza sta'anta fasta'in billah. Ini jaluk tulung nang Allah. Nah, ini minta pertolongan kepada Allah SWT. Dalam hal apa? Dalam semua hal yang mana itu tidak bisa memberikan seorang pun kecuali Allah SWT. Jaluk udan, ya. Ojo njaluk nang tukang siwer. Tukang siwer gak nyekel apa jenenge awan, ya. Gak gawe udan, ya. Kalau misalkan ke ahli apa ya? Ahli rekayasa astronomi misalnya seperti itu, ya. Gawe apa namanya? Gawe apa jenenge ditembakkan bola apa namanya? Bola garam atau apalah sehingga awan bisa berkunjung. Nah, ini iso masuk akal. Tapi itu tukang siwer. Ya, sekolah yang paling SD, ya. Aturan angin utara, angin barat gak ngerti aturan ini. Tapi dia bisa menurunkan hujan. Padahal tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah SWT. Ya. Makanya kita disyariatkan untuk sholat istisqa, jaluk hujan, jaluk udan niku nang Allah SWT, ya. Atau jaluk ojo didukno udane, ya. Ojo nang tukang siwer. Ya. Minta kepada Allah SWT, donga. Ya. Ya, ini adalah minta pertolongan. Tapi kalau minta pertolongan dalam hal yang dimampui oleh makhluknya, ini boleh. Sama tipe, jaluk tulung, gak apa-apa. Ya, ono wong liwat jaluk tulung, sama tulungi, gak iso tangi misalkan seperti itu. Boleh. Ya, jangan sampai salah pengertian ya. Belum dasarnya sama tipe jebret, ono wong ditulungi Mas, boten kula. Nah, ini salah ya. Tetap jaluk tulung nang menungso soalnya apa menungsone iso. Nek menungsone gak iso iki sing gak oleh, ya. Menungsone gak iso iki sing gak oleh, ya. Kemudian wa dalilu isti'adzati lan utawi dalile isti'adzah iku qauluhu ta'ala firman Allah taala kul ucapna apa sira a'udzu nyuwun perlindungan sapa ingsun bi rabbil falaki kelawan Rabb al falak, ya, penguasa ufuk, ya, penguasa alam semesta ufuk ini. Ufuk itu batas antara langit dan bumi itu. Nek sampean delok nang apa jenenge timur, ya, nang ngetan takulon srengenge metu itu kan ketok ana batese, itu namanya ufuk, ya. Ya, falak masuk dalam hal itu, ya. Dan juga tata surya masuk dalam
dalam falak. Rob semesta alam intinya. Kul a'udzu birabbil falak. Katakanlah a'udzu birabbil falak. Saya meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kul a'udzu birabbin nas. Lan firman Allah Subhanahu wa taala kul ya. Ya ucapo sira a'udzu birabbil nas nyuwun perlindungan sapa ingsun birabbin nas kelawan robbe manungsa. Nah, kita minta perlindungan atau kita minta isti'adzah itu perlindungan. Ini juga dari Allah SWT. Ini juga dibagi dua. Ada yang masuk ibadah, ada yang masuk bukan ibadah. Ini masuk ibadah itu kita minta perlindungan terhadap makhluk Allah, yang mana makhluk itu mampu memberikan perlindungan. Contoh, sampean diuber-uber ambek apa misalkan ambil penjahat. Nah, contoh diuber-uber penjahat sama njaluk perlindungan nang polisi boleh. Nah, yang tidak boleh yang masuk ibadah adalah ketika kita meminta perlindungan dalam suatu hal yang mana tidak bisa memberikan perlindungan itu kecuali Allah SWT. Contohnya apa? Contohnya misalkan santet. Sama nutnya santet. Ya. Oh ini ono sing ngancem aku kate disantet. Ya, akhirnya apa? Pergi ke dukun. Ya. Pergi ke dukun. Ya. Akhirnya dukun memberikan berbagai macam hal. Nah, menolak balak seperti ini, santet itu kan barang sing gak ketok moto, barang gaib. Makhluk tidak ada kemampuan untuk hal seperti itu. Ya. Tidak ada kemampuan untuk hal seperti itu. Ya. Sampai delok nang wali tembok gak ono sing roh. Ya. Kamu masalah seperti itu, ya, santet dan lain sebagainya. Itu hanya Allah SWT yang mampu untuk memberikan perlindungan, ya. Memberikan perlindungan, ya. Nah, jadi itu tadi minta perlindungan. Kalau manusianya mampu maka boleh. Nih menungsone gak mampu atau hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu maka tidak boleh, hanya untuk Allah Subhanahu. Kemudian wa dalil istighatsah, dalil istighatsah iku apa yang jaluk pitulung, jaluk pertolongan, minta pertolongan. Qauluhu ta'ala, firman Allah taala, id tastaghitsuna id nalikane tastaghitsuna padha nyuwun perlindungan sapa sira kabeh rabbakum marang rob ing sira kabeh fastajaba maka paring ijabah sapa rob sira lakum maring sira. Ya, ingatlah ketika kalian meminta pertolongan, istighatsah. Istighatsah itu juga sama maknanya dengan isti'anah. Bedanya biasanya istighatsah itu dalam hal yang ketika kita ditimpa kesusahan. Nah, ketika kita ditimpa kesusahan, kita mohon pertolongan. Nah, itu namanya istighatsah. Misalkan ketika kita berhadapan dengan musuh dalam medan perang. Karena ini ayatnya ceritanya ketika perang Badar. Wong muslim 300, musuh wong kafir Quraisy 1000. Bingung secara matematika wis akeh kalahe. Makanya para kaum muslimin berdoa istighatsah kepada Allah, istighatsah kembali kepada Allah. Gak nang makhluke, njaluk tolong aja nang makhluke, tapi nang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Makhluk tidak mampu seperti itu, ya. Ketika itu orang kaum muslimin 300 itu wis jumlah maksimal. Gak mungkin ono sing ngawang maneh. Makanya mereka beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighatsah hendaknya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah kalau misalkan kita njaluk nang misalkan njaluk tolong nang gone pohon, ya. Sing jaga wit, sing jaga kali, ya, sing jaga segara, jaga telaga dan lain sebagainya, ya. Minta kepada Allah SWT, ya. Kate ujian sik rek nang telaga sik napa nyepi sik dulu ambek nggo pensil ambek nggo busep, ya. Nah, ini suatu yang salah, ya. Dia minta tolong. Kenapa? Ketika itu dia istighatsah. Kenapa? Ketika dia akan dilanda kesempitan. Kesempitan apa? Ujian. Ujiannya kesempitan, hanya dirumus kadang ujiannya. Ujiannya kadang dirumus, ya. Makanya tidak boleh diberikan hanya dan harus diberikan hanya kepada Allah SWT. Kemudian wa daliludz dzabahi lan dalilidz dzabah.
Zabah itu sembelihan. Ini juga masih ibadah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, kul ucapno sira, inna setuhuni solati salat ingsun, wa nusuki lan ibadah ingsun, wa mahyaya lan urip ingsun, wa mamati lan mati ingsun iku lillahi kedue Allah Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. La ora ono syarika, ya, syarik atau tandingan lan ora ono tandingan lahu kedue Allah. Ya, makanya sembelihan itu hanya untuk Allah SWT. Gak oleh sampean nyembelih gawe wit, nyembelih gawe larung saji misalkan nang segara, nyembelih kebu ndase di larung nang laut. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Sembelihan itu hanya untuk Allah SWT. Ya. Dalilnya apa? Itu tadi. Kul inna sholati wa nusuki. Nusuk itu apa? Nusuk itu sembelihan. Nusuk itu artinya sembelihan. Ya. Ibadah berupa sembelihan itu hanya kepada Allah SWT. Makanya disyariatkan kalau kita menyembelih, kita harus mengucapkan bismillah. Ya, bismillah. Makanya para ulama, ya, dalam kitab-kitab fikih hakik disebut cara menyembelih misalkan. Ada pada penyembelih. Pertama apa? Ucapkan selain di landep nosik gladine ya, kemudian kewani ojo didepno koncone pasti disembelih. Ya. Kemudian disebut bismillah. Ojo sampai lali nyebut bismillah. Ya. Bahkan ada beberapa ulama yang tidak menghalalkan nek kewani disembelih kok gak nyebut bismillah, iku iso dadi gak halal. Ya. Makanya harus nyebut bismillah. Karena apa? Sembelihan itu masuk dalam ibadah, padha mbek salat, padha mbek zakat. Ya. Jadi nyembelih apa-apa ya harus dikembalikan pada Allah SWT. Ya. Bukan nyembelih untuk skoro ya, salah ya. Skoro gak butuh sembelih, skoro butuh dibersihkan ya. Wa minas sunnati, dan dari sunnah ya. Lan saking sunnah atau hadis ya. Rasulullah berfirman bersabda, la'ana wis nglaknat sapa Allahu Allah man ing sapa wonge dzabaha kang nyembelih li ghairillahi maring selaine Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah ya. Hanya ketika kita menyembelih harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir wa dalilun nadhri, lan dalilin nazar. Apa nazar nanti kita jelaskan. Iku qauluhu ta'ala, firman Allah taala, yufuna ya. Podo nepati bin nadri kelawan nadari wa yakhafuna lan padha krasa wedi yauman ing salah suwijine dina kana ana apa yaum syarruhu keburukane yaum iku mustatira ya, luas atau meliputi semuanya ya. Ini adalah dalilnya bahwasanya nazar itu masuk dalam ibadah ya. Nazar itu apa? Nazar itu sampean kalau bahasa Jawa nih ujar, ngerti ujar ya? Ngerti ujar lah gak? Bahasa Jawa, gak tahu ujar. Ujar aku kok ngene, aku bakal ngene, iku ujar. Nah, ujar itu nazar. Ya, nazar harus kepada Allah SWT. Ya, harus kepada Allah SWT. Nah, nazar itu juga masuk ibadah. Makanya kalau kita nazar harus ditepati. Nek kene nglanggar nazar itu ada hukumnya, ada aturannya. Makanya dalam nang kitab-kitab fikih nek wis nazar kok gak nglakoni, ada hukumannya. Ya. Apa hukumannya? Memberikan makan 10 orang miskin. Ya kan? Nazar kok gak dilakoni. Terus juga ada aturan nazar. Nazar gak oleh nazar maksiat. Ya, nek aku lulus, aku tak ngundang koncoku kabeh dugem. Nek aku lulus tak undang kabeh nang karaokean. Tak culno purel, loh, tambah ya. Ini wajib tidak dilaksanakan. Wajib tidak dilaksanakan. Ya. Kenapa? Karena nazarnya maksiat pada Allah SWT. Ini dilakoni tambah oleh dosa rangkep-rangkep. Ya. Oleh dosa rangkep-rangkep. Iya ya. Sama natan isi. Kita tutup sampai di sini. Mungkin insyaallah kita lanjutkan minggu depan di
perkara yang kedua yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya insyaallah taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi jamain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.